Selamat datang di Babasal, bincang bareng sama anak lu. Halo Totus-tusku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Totus-tusku sekalian, sudah lama ya kita tidak berjumpa lagi di Babasal ini, bincang bareng sama anak luwuk. Salah satu inovasi yaitu podcast yang dihadirkan oleh rekan-rekan KPPN Luwuk. Kembali lagi nih bersama saya Mas Guntara ya, yang dulu kalau Totus ingat itu saya pertama kali waktu launching Babasel itu menjadi host, dan setelah itu saya menjadi tukang kamera, tukang sound dan lain-lain. Akhirnya saya kembali lagi nih menemani Totus kalian di Babasal episode ke-7. Lah, nggak sampai sekarang kok tiba-tiba udah 7 aja, yang nggak nyangka tiba-tiba cepet banget langsung episode 7 nih. Nah, Totus sekalian yang rindu dengan Babasal, kali ini kita akan membawakan tema yang lumayan menggelitik untuk kita semua ya, dan tidak kalah dornya dengan tema-tema sebelumnya. Dan kita sudah menghadirkan di sini ada gestar yang sudah menemani kita. Mari kita sambut dulu, please welcome kepada Mas Elias Setiantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Elias. Gimana kabarnya Mas Elias? Bunga Zainal, temannya Ariel Peter Pan. Cakep. Bincang-bincang Babasal memang paling keren. Luar biasa. Baru kali ini loh ada gestar yang Bunga Zainal nonton Pororo. kok bunga terus Mas? Cakep deh, cakep. Salam kenal, saya Elias Tiantoro. Woi, luar biasa. Luar biasa ini. Apa kabar Mas Gun? Alhamdulillah Mas. Saya yang harusnya nanya Mas. Ya, Mas apa-apa, Elias saya gimana dulu juga kabarnya? boleh kan? Oh iya. Iya. Keluarga sehat Mas? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Istri Mas sehat? Gun. Istri sehat, Sudah nambah? anak-anak sehat. Sudah nambah atau belum Mas? Masih 3 Alhamdulillah anaknya. anaknya. Oh 3. iya. Oke, Mas Elias Tiantoro, selamat datang di Babasal Mas. Terima kasih. Bincang Mas. bareng bincang bareng sama anak lu. Bisa disapa dulu ini Totus kita sekalian yang sedang menonton. Luar biasa selalu menemani kita di Babasal kali ini. Mas Elias. Mas Elias ini bisa memperkenalkan diri dulu Mas. Mungkin Mas Elias ini di KPPN Luwuk sebagai apa begitu? Baik, terima kasih Mas sudah diundang di bincang-bincang yang keren ini. Oh, luar biasa. Jadi saya di KPPN Luwuk ya. Iya. Itu sejak bulan Mei tahun 2022. Oke. Jadi baru 6 bulan saya di KPPN Luwuk ini Mas. Uh-uh. Ditugaskan sebagai kepala seksi verifikasi akuntansi dan kepatuhan internal. Wih, luar biasa sekali. Iya. Berarti sekarang sudah menjadi kepala seksi Veraki ya Mas ya, verifikasi. Veraki. Iya. Ya, betul. Mas Elias ini berarti pertama kali promosi di KPPN Luwuk ya Mas ya? Alhamdulillah pertama kali promosi di Alhamdulillah, luar KPPN. biasa. Kalau boleh tahu Mas, Mas Elias ini sudah menjadi ASN di Kementerian Keuangan tuh sudah berapa lama Mas? Baru 18 tahun Mas. Baru 18 Iya, tahun Mas. Aduh, jadi- saya yang masih umur jagung nih Mas. Saya 1-2 tahun nih Mas. Jadi pertama kali diangkat sebagai PNS Kementerian Keuangan itu bulan Desember tahun 2004. Berarti 12 2004 Mas ya, Iya, NIP-nya ya. 12 2004. 12 2004. Betul. Oh, Mas, berarti pas banget nih. Tahun 2004 kan kita ada reformasi undang-undang tentang keuangan negara ya Mas Oh ya. iya, betul. Nah, itu menjadi salah satu yang akan kita bahas di sini Mas. Karena saya ini sebenarnya kepo Mas mengenai salah satu yang saya bisa bilang budaya dari rakyat Indonesia Mas. Tapi ini bukan budaya yang bagus Mas. Saya tuh agak prihatin, tapi ya tetap harus kita bahas nih tentang korupsi Mas. Korupsi Oke. ini kan setahu saya Mas sudah ada sejak lama nih di Indonesia Mas. Mungkin Mas Elias bisa menceritakan Mas, kok bisa gitu ada korupsi di Indonesia gitu Mas? Walaupun saya nggak ngalami Mas ya, ini saya dengar cerita aja nih. Oh, Jadi iya. sebetulnya korupsi itu sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit Mas. Dari zaman kerajaan Mas. Berarti sudah lama sekali Betul, Mas. bahkan sebelum bangsa ini lahir itu sudah ada korupsi dan itu membudaya turun temurun sampai saat ini. Ya faktanya sampai saat ini masih terdengar di berita-berita, di media-media itu masih banyak sekali pejabat-pejabat yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Betul. Nah, di situ Mas saya tuh masih sebenarnya saya juga agak riskan ya dengan rekan-rekan. Mungkin saya melihat faktanya bahwa di TV-TV nasional gitu Mas masih ada saja pegawai yang atau pejabat yang korupsi Mas. Nah, saya di sini ingin memberikan informasi kepada Totus kalian Mas. Nah, kita belajar bareng mengenai korupsi. Tapi di sini Mas saya ingin menekankan ke
anaknya korupsi nih, yang di bawah korupsi, ada namanya kalau nggak salah gratifikasi ya Mas ya. Iya. Nah, Betul. sebenarnya Mas, gratifikasi ini apa gitu Mas? Saya tuh masih kepo gitu. Setahu saya kan gratifikasi ini salah satu bagian dari korupsi Mas, tapi lebih jelasnya mungkin Mas Elias bisa menjelaskan kepada kita semua Mas. Baik Mas Gun, terima kasih. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Oke. ya, junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, itu pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas gitu. Jadi segala jenis pemberian, bisa dalam bentuk uang, barang, diskon, fasilitas penginapan, dan fasilitas yang lain itu. Jadi berarti semua pemberian gitu. Apapun itu bentuk pemberian, itu bisa jadi kategori gratifikasi gitu Mas. Gratifikasi Mas, betul. Nah, yang saya pertanyakan ini Mas, maksudnya pemberian itu pemberian kepada siapa dan oleh siapa Mas yang bisa dikategorikan seperti itu? Baik, ini sudah masuk ke unsur gratifikasi Mas Ya, ya. itu Mas unsurnya. Jadi unsur gratifikasi ini yang pertama harus ada adalah terdapat pemberian gratifikasi itu sendiri. Oke. Ya. Yang kedua, setelah ada pemberian itu diterima oleh penyelenggara negara. Diterima oleh penyelenggara negara. Betul. Artinya kalau ada pemberian yang diberikan kepada seseorang yang dia bukan sebagai penyelenggara negara, itu tidak masuk ranahnya gratifikasi Mas. Oh, berarti salah satu unsur gratifikasi itu adalah pemberian kepada Penyelenggara negara Mas. Ya. Kok bisa Mas? Maksudnya kenapa gitu? Kok bisa dikategorikan penyelenggara negara itu, kenapa kok hanya ada penyelenggara negara di situ Mas? Kenapa gratifikasi itu terjadi hanya kepada penyelenggara negara Mas? Yang pertama, penyelenggara negara ini sudah diberikan hak terhadap tugas dan kewajiban yang dilakukan sebagai abdi negara. Oke, gaji Mas ya. Gaji. Jadi semua ASN penyelenggara negara itu sudah menerima gaji. Nah, ya, betul. Dari gaji yang diterima dia melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara. Nah, disitulah maka kita sudah tidak boleh lagi nih menerima pemberian dalam bentuk apapun gitu oleh siapapun. Demikian Mas. Wih, luar biasa. Berarti kalau kita mau membedakan nih Mas antara pemberian netral dengan sebuah gratifikasi, itu berarti dilihat dari salah satunya dengan apakah dia itu penyelenggara negara atau bukan. Betul, begitu ya Mas ya. Subjeknya Mas. Ya. Tapi Mas, kalau seumpama nih saya kan sebagai ASN nih, saya dikasih hadiah sama teman saya gitu yang sesama ASN. Nah, itu apakah termasuk dalam gratifikasi Mas? Bisa dikategorikan seperti itu Mas? Nah, ini sulit nih pertanyaannya Mas. Kalau pemberiannya dari sesama ASN masuk kategori juga sebetulnya. Masih bisa itu masuk kategori ya? Iya, betul. Sepanjang di situ ada benturan kepentingan, itu bisa menjadi gratifikasi gitu. Oke. Betul. Nah, tapi Mas, apakah semua pemberian itu termasuk gratifikasi? Apakah ada kategorinya Mas? Mungkin pemberian kalau segini nih, ini enggak kok, enggak gratifikasi kok gitu, atau apa gitu Mas? Mungkin barang dengan jumlah seharga segini gitu mungkin. Tidak ada batasannya. Jadi gini, gratifikasi seperti yang tadi disampaikan ya, gratifikasi itu pemberian dalam arti luas. Jadi segala jenis pemberian itu sudah masuk gratifikasi ketika masuk memenuhi unsur-unsur tadi. Oke. Ya, jadi kembali lagi ke awal nih, memenuhi unsur-unsur tadi. Ada pemberian diterima oleh penyelenggara negara, ya, dan yang terakhir itu tidak melaporkan pemberian itu. Nah, di situ menjadi unsur gratifikasi. Ada tiga jenis tiga jenis korupsi yang mirip dengan gratifikasi. Yang pertama gratifikasi tadi itu pemberian dalam arti luas. Yang kedua suap. Suap ya ini Mas, bentuknya juga pemberian ya suap. Iya, itu kan bentuknya juga pemberian, tapi bedanya apa Mas antara suap dengan gratifikasi itu? Kalau gratifikasi ini pemberiannya sebagai ucapan terima kasih. Oke, artinya walaupun kita sebagai penyelenggara negara itu tidak melakukan apapun atau cuma melaksanakan kewajiban yang sudah kita lakukan ya, tanpa tendensi apa-apa gitu. Nah, si pemberi ini memberikan ucapan terima kasih saja gitu, tidak meminta apapun atas apa yang sudah kita lakukan. Berbeda dengan suap. Kalau suap ini ada unsur kepentingan di situ. Oh, seperti ada tujuan tertentu begitu ya? Ada tujuan tertentu Mas, betul sekali. Saya karena ikut tender dari kantornya Mas Gun, pengen menang, saya kasih hadiah nih Mas Gun. Mas Gun tolong dong nanti CV saya dimenangin.
Oh, Itu namanya suap. namanya suap. Beda lagi dengan yang ketiga, pemerasan. Waduh. Nah, pemerasan ini beda. Pemerasan itu lebih lebih frontal lagi karena ini inisiatifnya dari penyelenggara negara. Kalau gratifikasi itu dari pemberi, kemudian suap itu juga dari pemberi, oke. karena ada kepentingan. Ya, ada tujuan tertentu. Pemerasan ini yang berinisiatif adalah si penyelenggara negara gitu. Dia menyalahgunakan wewenang. Mas, kalau mau menang kasih dulu dong saya BMW 1 biji. Itu misalnya begitu. Salah satu pemerasan. Karena penyelenggara negara yang meminta ya. Ya, itu pemerasan. Oke Mas. Nah, berhubung nih Mas, tadi kan kita sudah tahu nih mengenai gratifikasi dan perbedaannya dengan suap dan pemerasan seperti apa gitu. Nah, kalau gratifikasi sendiri Mas, kalau dari Mas, menurut Mas ini ada kategorinya nggak sih gitu? Kategori gratifikasi ya. Nah, jadi kategori gratifikasi ini ada dua. Yang pertama adalah gratifikasi yang wajib dilaporkan. Gratifikasi yang wajib dilaporkan. Yang kedua, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yang tidak wajib. Nah, perbedaannya apa tuh Mas? Untuk yang wajib dilaporkan itu adalah segala jenis pemberian yang berhubungan dengan jabatan seseorang, ya, penyelenggara negara, dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban yang dia lakukan gitu. Bertentangan dengan tugas dan kewajiban. Ya, itu gratifikasinya wajib dilaporkan. Wajib dilaporkan ya. Dan itu sudah masuk ke ini tindak pidana korupsi. Oh, sudah masuk ke tipikor ya Mas ya. Betul, tindak pidana korupsi. Betul, karena dia tidak melaksanakan atau dia bertentangan dengan tugas dan kewajiban dia gitu. Nah, untuk yang tidak wajib dilaporkan ini ada banyak jenisnya. Jadi kuncinya sepanjang dia tidak ada benturan kepentingan, itu tidak wajib dilaporkan Mas gratifikasinya. Berarti perbedaannya di sini sudah jelas ya Mas ya. Apakah ada perbenturan kepentingan atau tidak begitu ya? Betul, kategorinya yang harus dilaporkan dan tidak harus dilaporkan. Nah, kalau seumpama Mas, ke saya ini, saya nikah nih gitu kan. Oke, kondangan ya. Insya Allah Mas, kondangan insya Allah. nih. Yang paling sering ditanya nih kondangan. Ya, gitu Mas. Soalnya kan insya Allah nih, seumpama saya nikah gitu. Terus tiba-tiba ada kepala mitra kerja itu yang datang dan ternyata menyumbang sebuah sumbangan berjumlah sekian gitu. Ngasih amplop lah buat kondangan gitu ya. Nah itu maksudnya gimana, kan saya nggak tahu nih ini maksudnya apa nih, tapi kan mungkin beliau kan ngomongnya ini maksud baik saya untuk memberikan selamat. Nah itu termasuk gimana Mas dalam gratifikasi itu? Kalau maksud dari si pemberi sih nggak ada masuk lain selain untuk kondangan gitu ya. ya. Itu maksudnya. Cuma karena Mas Gun sebagai penyelenggara negara atau PNS atau ASN, nah ini yang jadi ada aksesnya gitu, ada dampaknya. Kalau yang Pak Kepala apa tadi? Ya kita sebutnya kepala satuan kerja lah gitu. Gitu ya, mitra gitu. kerja aja lah kali. Mitra kerja lah, boleh misalnya ada mitra kerja nih, karena Mas Gun menikah, karena mitra kerja ini juga merasa kenal dekat dengan Mas Gun, akhirnya kondangan. Betul. Ngasih lah misalnya sejumlah uang gitu ya, ya kan, sejumlah uang kan ya kalau pakai amplop ya. Nah itu sepanjang tidak sampai nominalnya 1 juta, itu tidak wajib dilaporkan Mas. Oh, kalau tidak sampai dengan 1 juta tidak wajib dilaporkan. Betul. Jadi kalau bikin undangan nikah nanti Mas langsung aja disebut di situ gitu. Oh, nanti minimal 900 sampai 999 gitu ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat bagi para undangan yang ingin menyumbang itu silakan, asal tidak melebihi 1 juta gitu Mas. Oh, jangan Mas. Rentang 950 sampai 999 gitu. Boleh. Biar maksimal Mas. Iya, biar maksimal saya dapatnya. Terima kasih idenya lah Mas. Cuan deh ini kan. Oke, begitu. Gitu Mas. Tapi kalau seumpama nih Mas, yang ngasih nih bapak saya gitu. Bapak saya ini ternyata juga seorang ASN yang di mitra kerja saya bekerja begitu. Bapak saya ngasih saya sebuah mobil gitu. Nah, itu gimana Mas perlakuannya? Kembali lagi ke kunci tadi Mas. Sepanjang tidak ada benturan kepentingan ya. Karena ini kan masih di satu keluarga Mas. Keluarga. Nah, di keluarga ini sepanjang nggak ada benturan kepentingan itu bukan gratifikasi gitu, pemberian dari ayah ke anak. Berarti gitu. emang hadiah dari ayah ke anak gitu ya, bukan karena betul. ada kebenturan kepentingan. Oh ya.
Ya Allah, semoga saya dapat Mas bisa kayak gitu Mas. Amin. Dapat mobil gitu kan lumayan ya Mas ya. Amin. Oke Mas. Nah, tadi kan kita sudah ngomongin ya Mas ya bedanya seperti apa dan lain-lain. Nah, sekarang nih Mas, apakah sanksinya itu seperti apa Mas? Kalau seumpama ada orang yang ter apa ya namanya? Ini nih melakukan gratifikasi gitu atau tidak melaporkan nih. Nah, itu kira-kira Oke. sanksinya apa Mas? Jadi menerima gratifikasi tidak melaporkan Mm-mm. ya sudah masuk tuh, jadi unsur pidananya sudah masuk. Mm-mm. Akhirnya nanti kena sanksi, Heeh. ya kan? Nah, dalam undang-undang itu disebutkan sanksinya itu paling sedikit penjara 4 tahun atau maksimal 20 tahun Penjara 4 tahun sampai maksimal 20 tahun. atau pidana penjara seumur hidup. Waduh, sampai seumur hidup ya? Betul, Mas. Jadi di undang-undangnya memang demikian. Dan ya, denda itu mulai dari 400 juta sampai maksimal 1 miliar. Kalau saya nggak salah ya, itu di undang-undangnya bunyi demikian. Sampai Mas. segitunya ya, berarti Betul. gratifikasi ini bisa saya bilang kalau berbahaya ya Mas, karena kan di undang-undang tuh di state bahwa sanksinya segitu besarnya gitu. Demikian beratnya Mas Nah, sanksinya, Mas. maksudnya kenapa Mas? Maksud saya kan tadi Mas bilang kalau pemberian berapa saja itu bisa dalam gratifikasi. Nah, pemberian berapa saja itu kok di undang-undang sampai diberatkan seperti itu, Mas? Itu memang apa yang membuat gratifikasi ini? Oke, kalau ini berarti sudah masuk ke ini ya, opini ya kali ya. Jadi kalau menurut saya ya, kenapa hukumannya berat sekali? Ya, Karena di situ ada unsur pembiaran, Mas. pembiaran. Kan ketika dia tidak melaporkan apa yang dia terima, berarti kan dia membiarkan tuh. Nah, unsur pembiaran ini yang apa ya, yang menjadi Oke, saya paham, nantinya akan paham. terus-menerus dilakukan Iya, gitu. iya. Gitu. Berarti dia kalau ada pembiaran maka akan terjadi kebiasaan ya Mas. Betul. Ya? Pembiasaan, dan itu secara tidak langsung mempengaruhi seorang menjadi, ya menurut saya tidak benar gitu, membenarkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Iya, jadi mengharapkan akhirnya ujung-ujungnya Ya akhirnya kan nanti. mengharapkan untuk memperlancar apalah gitu ya. Betul. Waduh, itu berarti akarnya sangat bahaya juga Mas kalau nggak dicabut memang dari ini. BTW Mas, ini ada air minum Mas kalau Oh iya. Mas mau. Ini asli dari Luwuk Mas. Oh iya. Silakan Saya diminum minum Mas ya. Boleh, silakan. Luar biasa ini. Tadi saya udah mesen ke Clara Mas. Aduh. Saking enaknya sampai tumpah Mas Elias, ini luar biasa. Oke, lanjut Mas. Iya ya. Ini yang buat tadi Clara Mas, makanya saking manisnya kayak gitu Iya. Mas. Enak Mas. Enak ya. Itu Mas, Clara ada di sana tuh Mas. Nah itu tuh di sana tuh. Cantik gak Mas? Cantik Mas. Cantik ya. Iya. Oke Mas Elias. Nah Oke. sekarang nih Mas, saya mau tanya nih. Mungkin teman-teman sudah tutus kalian mungkin sudah ada bayangan nih kan. Wah, nanti kalau seumpama Mas di kehidupan sehari-hari mungkin sebagai aparatur sipil negara atau penyelenggara pemerintahan ada kejadian seperti itu gitu. Kita kan nggak tahu ya Mas ya. Maksudnya di keseharian berikutnya kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada kita Oke. gitu, Mas. Nah, kalau seumpama Mas Mm-mm. ada seseorang yang mendapatkan kejadian seperti itu gitu. Oke. Dia Mengalami mendapatkan gitu ya. dia merasa dia mendapatkan atau diberikan gratifikasi gitu. Nah, itu apa yang harus dia lakukan, Mas? Iya, melaporkan. Nah, itu maksudnya gimana Mas melaporkannya? Kan saya juga kadang kan orang-orang yang bingung nih. Ya, iya saya harus melaporkan, tapi melaporkannya kemana Nah, gitu. itu dia. Ketika seseorang menerima gratifikasi ya, seorang penyelenggara negara Ya. yang menerima pemberian dari mitra Ya. kerja itu segera laporkan. Itu ada dua jalannya. Yang pertama bisa dilaporkan ke UPG istilahnya ya. OPG apa itu? Nanti Mas? kita bahas. Oke, Nah, wah ini. yang pertama Saya jadi UPG. tambah kepo ini. Yang kedua bisa langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi, gitu Mas. Oh, berarti ada 2 jalur nih. Ada 2 jalur Dari pelaporannya. ke UPG sama ke KPK langsung secara ke KPK langsung. bisa. Nah, kalau ke UPG nih Mas, maksudnya kayak apa? UPG ini apa dulu Mas? Ya, Nah, oke. itu. Ya. Kita bahas UPG dulu nih. Ya, boleh. Jadi sebagai salah satu bentuk komitmen ya dari pemerintah itu membentuk unit pengendali gratifikasi. Unit pengendali gratifikasi. Ya, karena kan gratifikasi ini kan gimana ya? Memang benar kita diminta untuk langsung menolak, tetapi ada situasi ketika kita tidak bisa menolak pemberian itu. Betul, gitu betul, kan? betul. Nah, kalau semua dilaporkan ke KPK gitu ya, orang-orang yang kayak kita di Luwuk gitu
agak sulit juga nih KPK jauh kan. Mm-mm. Jadi pemerintah membentuk unit pengendali gratifikasi di seluruh unit kerja pemerintahan. Berarti Nah, itu setiap unit, saya bilang unit vertikal pasti ada ya Mas ya, unit pengendali betul, gratifikasinya. betul, betul, betul. Sudah dibentuk unit pengendali gratifikasi Mm-mm. untuk yaitu tadi menerima laporan dari penyelenggara negara yang mendapatkan gratifikasi Oke, dan oke, oke. memproses laporan itu gitu. Heeh. Gitu Mas. Nah, yang kedua ke KPK langsung juga bisa. Begitu. Kalau ke KPK berarti lewat apa Mas? Website kah atau apakah? Ada sih sebetulnya secara online pun sudah disediakan aplikasinya, namanya aplikasi Gol KPK, Goal. gratifikasi online KPK. Oh, gratifikasi online KPK ya, bisa Ya, betul. melaporkan salah satunya gratifikasi secara Heeh, langsung. betul sekali ke KPK. Nah, kalau seumpama Mas, seumpama nih, saya ini mendapat gratifikasi gitu. Mm-mm. Terus dalam bentuk uang nih gitu. Oke. Terus selama saya melaporkan itu Mas, Mm-mm. ini uangnya harus saya apakan Mas gitu? Apakah saya bisa gunakan dulu lah gitu? Atau simpen atau gimana Mas? Barang yang diterima, ya barang gratifikasi yang sudah diterima Heeh. itu harus dipegang oleh si pelapor Iya. sampai dengan barang itu ditetapkan sebagai barang gratifikasi atau bukan oleh KPK, Mas. Oh, jadi yang menetapkan ini gratifikasi atau tidak itu KPK. Betul, prosesnya begini. Jadi Mm-mm. setelah misalnya nih kita mengambil jalur pelaporannya melalui unit pengendali gratifikasi, Mas Gun Mm-mm. terima uang dari mitra kerja. Kemudian karena merasa bukan haknya gitu kan, laporkan nih ke UPG. Ya. Mas, ini saya terima ini nih. UPG sama UPG diproses nanti, diproses eh, secara detail ya, informasi kapan diterima, kemudian nominalnya berapa, bahkan barangnya juga di situ nanti akan difoto juga. Mm-mm. Setelah diproses oleh UPG nanti akan diteruskan ke KPK juga. Jadi UPG ini sebetulnya dia hanya mengelola atau mengendalikan gratifikasi yang ada di unit kerja untuk Oke. seterusnya atau selanjutnya diteruskan kepada KPK untuk KPK. diproses. Nanti oleh KPK akan diverifikasi sampai dengan ditetapkan bahwa oh benar ini gratifikasi gini. Bentuknya atau outputnya adalah surat ketetapan. Surat ketetapan apakah Surat ketetapan. ini gratifikasi atau Apakah bukan? barang ini menjadi barang milik si penerima atau Mm-mm. barang gratifikasi. Oke. Nah, kalau seumpama Mas ini dari saya melaporkan ke tahap penetapannya itu surat ketetapan itu Mm. kira-kira rentangnya berapa lama Mas? Baik, untuk sejak misalnya nih sejak Mas Gun menerima gratifikasi itu paling lambat 10 hari kerja Iya. itu melaporkan ke UPG. Paling lambat 10 hari kerja ya. 10 hari kerja. Jadi Heeh. untuk ke UPG itu dibatasi 10 hari kerja. Oke. Cuma jangan khawatir apabila ternyata Mas Gun lupa karena kesibukan nih. Sudah 10 hari kerja, aduh lupa nih belum lapor ke UPG, Mm-mm. masih ada jalan kedua. Langsung dilaporkan ke KPK. Oh, langsung ke KPK tadi ya. Kalau ke KPK itu batas waktunya 30 hari kerja. 30 hari kerja. Sejak diterima ya, gratifikasi itu diterima paling lambat 30 hari kerja itu dilaporkan ke KPK gitu. Nah, nanti setelah barang itu dilaporkan ke KPK itu Mm-mm. KPK memproses, memverifikasi itu paling lambat 30 hari kerja harus sudah keluar surat penetapan dari barang itu, apakah itu barang milik penerima gratifikasi atau barang gratifikasi gitu. Oke, berarti Mas, saya ada pertanyaan lagi nih. Berarti kalau seumpama nih Mas, 30 hari kerja itu ada seseorang yang menerima gratifikasi tapi dia kok lupa gitu, lupa nggak melaporkan dalam rentang waktu 30 hari. Nah, itu gimana Mas nanti? Ya kembali ke undang-undang lagi Mas, jadinya artinya unsur yang pertama sudah terpenuhi, menerima gratifikasi. Unsur yang ya. kedua juga terpenuhi, Tidak melaporkan. penyelenggara negara. Penyelenggara negara. Unsur yang ketiga terpenuhi juga nih, tidak melaporkan gratifikasi itu. Nah, ini sudah bisa dikategorikan melanggar undang-undang dan dikenakan pasal tadi, pasal pidana tadi. Walaupun dia beralih, aduh saya lupa Mas gitu. Oh iya, tidak bisa. Artinya ketika kita lupa itu sudah tidak bisa menjadi alasan karena itu kan sudah menjadi undang-undang dan sudah disiarkan ke seluruh Iya. Berarti karena sudah menjadi undang-undang itu ya dikatakan bahwa ya masyarakat Indonesia sudah tahu gitu ya, Seluruh sudah rakyat tahu dan sudah mengetahui, paham betul. mengenai hal tersebut. Betul. Oke Mas, tapi Mas gini, kalau seumpama nih ini barang ini nih saya mendapatkan nominal 5 juta gitu kan, dikasih gratifikasi dan ditetapkan
setelah saya melaporkan ditetapkan oleh KPK menjadi barang gratifikasi. Nah ini terus diapakan Mas? Nanti apakah disetorkan ke negara atau dibagi-bagi ke siapa gitu? Oh, diserahkan ke KPK, Mas. Tetap diserahkan KPK. Betul, Jadi nanti menjadi KPK akan memproses itu. menjadi hak milik negara kalau gitu Betul, ya. menjadi hak milik negara gitu, Mas. Tapi kalau dia munculnya ditetapkan bukan gratifikasi, duitnya berarti bisa dimiliki atau gimana Mas? Betul. Jadi proses setelah pelaporan itu kan nanti akan muncul penetapan nih. Nah, dari hasil penetapan itu kalau memang bukan masuk kategori gratifikasi, ya tidak wajib diserahkan ke KPK. Oke. Nah, di sini ada yang unik, Mas. Kalau gratifikasinya bentuknya barang. Misalnya nih Mas Gun atau ya Mas Gun lah, Mas Guntara. Itu tiba-tiba dikasih iPhone. Wih, luar biasa. iPhone atau iPad atau apalah, saya nggak hafal ya. Harganya kan lumayan tuh Mas. Nah, Mas Gun laporkan tuh, boleh ke UPG atau langsung ke KPK. Setelah diproses oleh KPK, itu ditetapkan sebagai barang gratifikasi. Tapi Mas Gun pengen memiliki itu. Itu ada mekanismenya. Namanya kompensasi. Ya. Kompensasi. Gimana kompensasi tuh, Mas? Atas barang gratifikasi. Syaratnya ya Mas Gun harus mengganti sejumlah uang sesuai dengan nilai yang yang ditaksir ya, nilai taksiran oleh KPK gitu. Mengajukan surat permohonan kompensasi atas barang gratifikasi, kemudian mengganti sejumlah uang senilai yang sudah ditetapkan oleh KPK. Nah, itu baru nanti boleh menjadi hak miliknya Mas Guntara. Oh gitu. Ya begitu. Jadi kompensasi ini dengan kata lain bahwa kita membeli barang tersebut ya. Betul, jadi menjadi bisa hak milik. dianalogikan sebagai membeli lah. Iya. Nah, gini Mas, saya kan menjadi salah satu penyelenggara negara juga nih. Kadang kan saya juga menerima tamu gitu Mas. Menerima tamu nih, ada kunjungan gitu. Kunjungan dari tamu ke kantor gitu. Nah, itu kalau seumpama nih, kita kan pasti memberikan sebuah jamuan tamu ya Mas ya, kayak mungkin snack dan lain sebagainya. Nah, itu apakah juga bisa dikategorikan dengan gratifikasi Mas? Karena kan itu pemberian Mas gitu. Kalau untuk jamuan tamu ini tidak bisa serta-merta kita kategorikan sebagai gratifikasi ya, itu kan. Jadi kalau kembali lagi, jamuan tamunya itu seperti apa sih gitu. Kita kan misalnya ada tamu datang, apakah kita jamu dengan yang wah kita kasih kambing guling, kita kan enggak ya. Jadi jamuan tamu di kantor itu pasti kan ya bentuknya wajar saja lah gitu kan, konsumsi minuman air mineral atau apa. Nah, itu memang bukan gratifikasi gitu, karena kecuali kalau jamuan tamu yang diberikan itu tidak wajar tadi itu gitu loh Mas. Oh begitu. Ya berarti ya sahnya dengan tingkat kewajaran ya. Kalau kita menjamu dengan snack itu masih boleh lah ya. Betul. Tapi kalau kita menjamu dengan satu buah iPhone gitu ada yang unik lagi Mas. Gratifikasi ini. Kalau misalnya Mas Gun dikirimi makanan ini oleh mitra kerja. Nah, proses pelaporan ini kan waktunya lama Mas. Kalau makanan kan nggak mungkin nunggu sampai barang ditetapkan gitu Mas, ya kan? Basi kan itu kan. Jadi caranya adalah gratifikasinya tetap dilaporkan, tetapi makanan tadi bisa diserahkan kepada panti asuhan atau dinas sosial sebagai bantuan sosial gitu. Ya bisa sedekah lah gitu ya, disedekahkan gitu. Betul. Tapi kalau kayak gitu tuh halal Mas? Kayaknya bukan kapasitas saya untuk jawab itu Mas ya. Oke, kita kembali ke undang-undang aja ya Mas ya. Iya betul. Mohon maaf. Saya mau minum dulu Mas. Ini gara-gara halal haram nih jadi haus. Mantap. Wah, luar biasa Mas Elias. Ini Mas, kan kita di bulan Desember ini ada salah satu peringatan bahwa Hari Anti Korupsi Sedunia ya Mas ya. Betul. Hari Anti Korupsi Sedunia, dan kita kebetulan sekali kita juga akan di sini kita membahas tentang gratifikasi nih. Dan terus sekalian kita bisa jadi lebih tahu nih mengenai gratifikasi setelah mendengar percakapan saya dengan Mas Elias yang menceritakan tentang gratifikasi, korupsi dan jenis-jenisnya seperti apa gitu. Nah, Mas Elias sebagai Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal di KPPN Luwuk nih Mas, mungkin Mas Elias ada sesuatu yang mau disampaikan Mas kepada rekan-rekan sekalian atau utus yang mungkin menjadi salah satu juga penyelenggara negara untuk bisa menghindari dari gratifikasi ataupun korupsi Mas. Mungkin Mas Elias bisa menyampaikan kepada utus. Baik, terima kasih Mas. Jadi mungkin
bukan pesan ya, tapi saya mencoba mengutip apa yang dikatakan oleh Roronoa Zoro, Mas. Oke. Iya, salah satu karakter anime di Anime di One Piece, Mas. One Piece. Dia yang pegang Oke. pedang itu. Iya, ya. Jadi dia katakan bahwa aku tidak peduli apa yang dikatakan oleh masyarakat gitu, tapi aku tidak akan melakukan hal yang melanggar apa yang menjadi prinsipku gitu. Yaitu meskipun yang ngomong itu cuma karakter kartun gitu, tapi itu apa ya, kalimatnya sangat kuat sekali Sangat gitu. kuat sekali. Kita sebagai manusia memang harus punya prinsip gitu. Nah, dihubungkan dengan korupsi dan gratifikasi ini, nah itu sangat relate sekali itu, Mas. Jadi ya kita harus pegang prinsip bahwa sebagai penyelenggara negara kita sudah tidak boleh lagi menerima pemberian apapun dari mitra kerja kita. Demikian, Mas, mungkin, Mas. Oke, Mas Elias, terima kasih. Berarti dari quotes yang saya dengar tadi, berarti ini menjadi kuncinya adalah prinsip ya, Mas. Iya, Prinsip betul. di seseorang, karena ya kita nggak tahu nih apakah kapan akan terjadi atau tidaknya gratifikasi dan lain sebagainya. Iya. Tapi yang penting kita harus menguatkan prinsip diri sendiri ya, dan kesadaran ya tentunya ya. Oke, Totus sekalian, tidak terasa gitu sudah sampai kita membahas dari bincang-bincang antara apa itu korupsi, lalu gratifikasi seperti apa, cara melaporkannya dan sanksinya seperti apa hingga saat ini. Dan mungkin Totus sekalian sudah ada gambaran lah ya mengenai gratifikasi ini seperti apa. Nah, tidak terasa nih, Mas, kita sudah ada di penghujung acara gitu. Terima kasih untuk Mas Elias saya ucapkan karena sudah bersama saya nih berbincang-bincang dan memberikan informasi kepada Totus sekalian. Terima kasih Mas Elias. Terima kasih. Sama-sama, Mas Gun. Semoga apa yang Mas Elias sampaikan dan apa yang kita bicarakan kali ini membawa pengetahuan juga, Mas, buat Totus sekalian. Ya biar lebih tahu lah, dan kita bisa setidaknya mengurangi dan sampai memberantas korupsi di Indonesia gitu ya. Amin. Setuju. Amin. Nah, Totus sekalian, saya Guntara sekali lagi dari Babasal KPPN Luwuk. Mungkin untuk episode kali ini kita sudah sampai di penghujung acara, dan besok kita akan ada episode lainnya lagi. Jadi Totus sekalian jangan sampai lupa untuk subscribe, komen, dan like. Apabila Totus sekalian mungkin ada ide nih, Mas Gun tolong dong, atau admin tolong dong request mengenai tema ini gitu, boleh banget. Jangan lupa untuk komen di bawah, silahkan. Dan jangan lupa untuk sebarkan ke Totus kalian yang lain, rekan-rekan kerja kita, agar kita dapat berbagi informasi. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Elias. Terima kasih, Mas Gun.